الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada hari ini insyaallah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada panutan kita semua, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan di dalam segala aspek kehidupan, termasuk beliau tauladan dalam hal kaitannya dengan rizki yang berkah. Hadirin jamaah yang berbahagia, mengawali khutbah ini saya sebagai khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita buka pintu rizki yang barokah. Marilah kita ikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rizkinya sangat melimpah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga rizkinya penuh dengan berkah, sehingga rizki dengan harta dengan infaknya lebih banyak infaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hartanya 1217 kg emas, tapi infaknya 1251 kg emas, ditambah dengan 15 bidang tanah yang masing-masing tidak kurang dari 25 kg emas. Bukan gram ya, kilogram emas. Jadi betapa Nabi itu seorang manusia yang rezekinya yang berkah, rezekinya yang sangat melimpah, tapi juga penuh dengan keberkahan. Karena banyak juga yang melimpah tetapi tidak berkah, atau sebaliknya rezekinya tidak melimpah juga keberkahannya kurang. Hadirin jemaah yang berbahagia, ada pepatah Arab yang sangat populer yang mengatakan bahwa al-barakah fi bukuriha, berkah itu ada di pagi hari, berkah itu ada di waktu subuh, di waktu pagi. Artinya kalau mau hidupnya berkah maka bangunlah pagi. Seorang muslim ya udah biasa berkahnya karena bangunnya pagi. Tapi kalau kita lihat di masjid-masjid, banyak masjid yang kosong. Artinya apa? Tidak banyak muslim yang mencari keberkahan di pagi hari. Begitu juga pepatah Jawa mengatakan bahwa rezekinya hilang dipatok ayam. Ini sebetulnya maknanya sama. Kalau mau rezekinya banyak, rezekinya didapat, maka bangunnya jangan keduluan sama ayam. Jadi ayam dulu baru kita, jangan begitu, tetapi kita dulu baru ayam. Kira-kira begitu. Hadirin jamaah yang berbahagia, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu pulang sholat subuh dari masjid, putrinya yang bernama Fatimah masih tertidur. Rasul bersabda, "Wahai anakku, bangunlah,
Saksikanlah rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rizki kepada hambanya antara terbit fajar. Terbit fajar itu waktu subuh sampai dengan terbit matahari menjelang sholat duha. Kira-kira berarti sekitar 90 menit dari sholat subuh, yaitu waktu yang penuh dengan keberkahan. Nah, ini memang mengingatkan kita bahwa muslim ini sebaiknya gerakan subuhnya. Sebaiknya subuhnya itu seperti sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah ini memang luar biasa, di mana-mana penuh. Apalagi sholat Idul Fitri, Idul Adha, di mana-mana penuh. Tetapi yang masih kurang, yang masih sedikit biasanya di sholat subuh. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu ada juga orang kritis. Lah, ini orang gak pernah bangun pagi tetapi kaya raya. Ini orang bangunnya pagi melulu tetapi miskin. Gitu ya. Itu gimana? Ya, ternyata rezeki itu bukan hanya soal uang. Ya. Rezeki itu bukan hanya soal harta benda. Lalu rezeki itu apa? Para ulama mendefinisikan bahwa rizki adalah kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu laka sawa'un kana malbusun aw mat'umun hatta zaujah rizqun al-aulad wal banat rizqun as-sihah was-sam'u wal aqlu aidan rizqun. Karena para ulama rizki itu adalah apapun yang bisa memberi manfaat. Punya makanan rizki, punya minuman rizki, punya pakaian rizki, punya istri juga rizki. Punya anak-anak itu juga rizki. Punya kesehatan itu adalah rizki. Pendengarannya normal itu juga rizki. Covid-nya menurun juga rizki kan. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala yang bermanfaat itu ada rizki. Tapi ada syaratnya, mimma abahahullah. Jadi segala yang bermanfaat itu harus yang dibolehkan Allah. Kalau saya dapat ayam tapi habis dari maling, itu rezeki bukan. Punya ayam tapi ayamnya hasil mencuri, nah itu bukan rezeki. Punya uang, punya rumah, punya gedung, punya mobil, ternyata hasil korupsi, itu bukan rezeki. Karena rezeki itu adalah yang bermanfaat, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi kalau kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu rezekinya sangat melimpah. Tadi uangnya melimpah, selain daripada uang melimpah. Bahkan sampai sekarang satu-satunya manusia yang paling banyak disebut yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba pemimpin-pemimpin yang dulu memimpin, nggak banyak disebut sebanyak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, rezeki itu harus berkah. Apa itu berkah? Menurut bahasa, berkah itu adalah an-nama waz-ziyadah was-sa'adah. Berkah itu adalah tumbuh, tambah dan membahagiakan. Jadi kalau kita punya rezeki, dengan rezeki itu kita rezekinya bertambah, rezekinya bertumbuh, rezekinya membuat kita bahagia, itu adalah berkah. Tapi para ulama lebih spesifik lagi. Yang dimaksud dengan berkah itu adalah luzumul khair al-ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan sesuatu yang bersifat ilahi di dalam sesuatu. Kalau kita punya harta, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, itu adalah berkah. Hartanya bertambah, hartanya bertumbuh, hartanya membahagiakan, juga mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan harta makin sering kita berderma. Itu dengan kesehatan makin sering kita membantu orang lain, makin sering bermanfaat bagi orang lain, itulah berkah. Rizki yang berkah. Nah, yang dicari itu rizki yang berkah. Jadi jangan hanya asal rizki, tapi rizkinya harus berkah. Jadi rizki berkah itu plus gitu ya. Kalau rizki tadi adalah yang bermanfaat, yang dibolehkan Allah, tapi kalau berkah bukan hanya dibolehkan,
tetapi rizki itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita ingin mendapatkan rizki yang berkah itu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan pintu rizki yang berkah? Para ulama menyimpulkan minimal ada 14 langkah atau cara atau strategi dalam mencari rizki yang berkah. Kita nanti lihat apakah kita sudah buka semuanya, kita sudah lakukan semuanya apa belum. Nah, apa saja itu? Yang pertama, sholat wajib tepat waktu. Syukur-syukur kalau berjamaah di masjid. Nah, ini adalah pintu rizki yang berkah. Itu. Kalau mau rizkinya berkah, langkah pertama adalah sholat wajib tepat waktu. Yang kedua apa? Zikir, istighfar dan bertaubat. Mengingat Allah, meminta ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Ini juga pintu rizki yang berkah. Selama ini jangan-jangan yang ini belum nih. Kita anggap zikir itu ya ibadah saja, padahal itu juga pintu rizki yang berkah. Kita anggap sholat itu ya ibadah saja, padahal itu adalah pintu rizki yang berkah. Yang ketiga, doa restu orang tua. Nah ini kalau masih punya orang tua nih, doanya jangan lupa selalu diminta. Di WA, Bapak Ibu mohon doanya gitu. Itu juga adalah pintu rizki yang berkah. Nah, itu yang ketiga. Kalau yang ketiga ini mungkin sebagian besar kita mempercayai sejak awal. Karena kita walaupun tanpa dalil sudah yakin bahwa orang tua itu manjur doanya. Yang keempat, bangun pagi tadi, sholat subuhnya jangan kesiangan. Itu juga adalah pintu rizki yang barokah. Yang kelima, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah itu jangan salah, kalau kita melaksanakan perintahnya apapun bentuknya, itu adalah pintu rizki yang berkah. Yang keenam, sedekah. Sedekah itu tentunya umum, bisa materi, bisa non materi. Kalau infak kan harus berbentuk materi, tapi kalau sedekah, senyum pun adalah sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Yang ketujuh, silaturahim. Berkunjung walaupun bisa aja silaturahim virtual. Sekarang itu ada virtual, ada konvensional. Nanti tanggal 24 itu sudah tidak terlalu banyak diperbolehkan yang konvensional. Tidak boleh mudik tanggal 24 karena PPKM level 3. Nah, kalau itu tidak bisa maka silaturahimnya virtual. Alhamdulillah ini banyak cara kalau sekarang. Yang kedelapan, hijrah di jalan Allah. Hijrah dalam arti tidak harus berpindah tempat, tetapi berpindah dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Itu juga adalah pintu rizki yang berkah. Yang kesembilan, haji dan umroh. Maka tidak heran kalau orang yang pulang haji bukannya tambah miskin, malah tambah kaya. Pulang umroh juga begitu. Jadi itu juga adalah pintu rizki yang barokah. Tapi kalau sekarang musim pandemi sulit, ya dialihkan ke pintu-pintu yang lain masih ada sedekah. Tadi masih banyak ya pintu-pintu yang lain. Yang ke-10, bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita udah berusaha dengan semaksimal mungkin kita serahkan kepada Allah, juga itu adalah pintu rezeki yang barokah. Yang ke-11, beribadah kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah, bersujud kepada Allah juga adalah pintu rezeki yang barokah. Yang ke-12, kasih sayang kepada yang lemah dan miskin. Yang lemah dan yang miskin itu adalah pintu rezeki yang barokah. Syukur-syukur bisa memberi, minimal kita menyayangi. Jangan menghardik, jangan mencaci, minimal. Nah, ya. Contoh kecilnya misalnya ada pengamen, kalaupun kita tidak bisa memberi, minimal kita menjawab mohon maaf dengan kata-kata yang baik, lembut. Yang ke-13, berdagang. Berdagang itu 90% rezeki dari berdagang. Tapi tidak harus dimaknai berdagang itu buka warung. Kalau buka warung semua, satu komplek, satu daerah, siapa yang beli? Pada hakikatnya semua kita adalah berdagang.
Guru juga hakikatnya berdagang, pejabat juga berdagang. Jadi banyak pintu-pintu perdagangan ya, sebagai pintu rezeki yang barokah. Dan yang terakhir adalah menikah. Bahkan Allah janjikan kalau dia miskin lalu dia menikah, maka Allah akan berikan kekayaan. Jadi menikah pun adalah salah satu di antara pintu rezeki yang barokah. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Ada 14. Pertanyaannya, kita udah mengetuk berapa? Yang kita pikirkan kan rezeki itu dari kerja, dari dagang, dari jualan, dari bisnis gitu ya. Ternyata di samping itu ada pintu-pintu lain yang barangkali belum banyak kita buka. Bagi yang mereka sudah membuka pintu-pintu yang zahiriyah tadi, yang sifatnya lahiriah, tapi lupa batiniah, maka bukalah pintu-pintu rezeki yang batiniah itu. Sebaliknya bagi mereka yang rajin dengan pintu-pintu batiniah tetapi lupa, kurang semangat dengan pintu-pintu lahiriah, maka lengkapilah dalam mencari pintu rezeki yang barokah itu dengan pintu-pintu yang lahiriah, agar kemudian rezeki yang didapat adalah rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtithali ma'muratihi wa jina bimanhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.